Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Maules ID. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang materi KSN Kimia tingkat kabupaten melalui bedah silabus KSN Kimia tahun 2025. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Baik, kita mulai video ini dengan pengenalan tentang nukleon, isotop, peluruan radioaktif, serta reaksi nuklir yang melibatkan partikel alfa, beta, dan gamma. Pertama-tama, kita mulai dengan mengingat kembali tentang struktur atom. Struktur utama atom terdiri dari dua bagian penting, yaitu inti atom serta kulit atom. Pada reaksi radioaktif, kita akan berfokus pada inti atom yang kita sebut dengan nuklida. Dan nuklida ini merupakan istilah dari inti atom yang tersusun atas proton dan neutron yang berdekatan. Proton sendiri merupakan partikel penyusun yang bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan partikel penyusun tidak bermuatan atau netral. Nuklida dilambangkan dengan X, A, dan Z, seperti yang kita tahu sebagai lambang unsur atau lambang atom, di mana X ini merupakan nama unsur dari atom atau nuklida. Contoh, O untuk oksigen, kemudian Na untuk natrium, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat dalam tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Kemudian nilai A ini merupakan nomor massa, di mana nomor massa ini menunjukkan total jumlah dari proton sama neutron. Sedangkan Z ini merupakan nomor atom yang menunjukkan jumlah proton yang dimiliki oleh suatu atom. Contoh, kita bisa lihat pada lambang atom untuk kalsium. Kalsium dilambangkan dengan Ca. Ini kalsium. Dari Ca ini kita punya informasi tentang proton. Jumlah proton ini menunjukkan jumlah proton yang ada di dalam inti atom. Kemudian untuk mengetahui jumlah neutronnya, kita bisa melihat dari informasi nomor massa, di mana neutron itu merupakan hasil pengurangan dari nomor massa 40 dikurangi dengan nomor atomnya 20, sehingga kalsium memiliki jumlah neutron sama dengan 20. Pada setiap nuklida terdapat nukleon. Nukleon ini merupakan bagian dari nuklida yang mengandung neutron dan proton. Nukleon terletak di bagian inti suatu atom atau nuklida. Oke, berikutnya kita belajar tentang isotop. Isotop merupakan pasangan atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Contoh bisa kita lihat gambar di sebelah, kita memiliki 3 isotop dari hidrogen yang disebut dengan hidrogen, deuterium, serta tritium. Masing-masing isotop dari hidrogen ini memiliki proton yang sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Isotop yang memiliki banyak nukleon, maka nuklidanya menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan inti atom inilah yang mengakibatkan terjadinya reaksi inti atau dikenal sebagai radioaktivitas. Selanjutnya tentang reaksi inti. Sebelum kita ke reaksi inti, kita coba ingat terlebih dahulu tentang reaksi kimia pada umumnya. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini adalah gambar dari struktur atom. Atom terdiri dari inti yang berisi proton sama neutron, serta kulit-kulit atom yang berisi elektron. Pada reaksi kimia pada umumnya, terjadi hanya melibatkan elektron pada kulit atom, sedangkan inti tidak mengalami perubahan.
Lalu, pada reaksi inti, perubahan itu terjadi pada inti atom. Hal ini disebabkan karena inti yang ada pada atom ini tidak stabil. Nah, inti yang tidak stabil ini kita sebut dengan radioaktif. Untuk menentukan kestabilan inti, kita bisa nih untuk meramalkan inti ini stabil atau tidak ya. Meskipun sebenarnya ini tidak dapat diramalkan dengan satu aturan tertentu. Namun, ada beberapa petunjuk empiris yang dapat digunakan untuk mengenal inti yang stabil dan yang bersifat radioaktif atau yang tidak stabil. Nah, yang pertama, secara umum, inti yang mempunyai proton 84 atau lebih itu merupakan inti yang tidak stabil. Selanjutnya, inti yang memiliki proton dan neutron genap umumnya lebih stabil dibandingkan dengan inti yang memiliki proton dan neutron ganjil. Yang ketiga, magic number. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Dan yang terakhir, kestabilan inti ini dapat dikaitkan dengan perbandingan jumlah neutron dan protonnya. Kita bahas satu persatu ya. Aturan kestabilan inti yang pertama. Secara umum, inti yang mempunyai proton 84 atau lebih merupakan inti yang tidak stabil. Contohnya di sini saya punya polonium. Polonium memiliki nomor massa 210, sedangkan nomor atomnya adalah 84. Polonium meluru secara spontan menghasilkan timbal dengan nomor atom 82 dan nomor massa adalah 206, disertai dengan peluruhan partikel alfa yang memiliki nomor massa 4 dan nomor atomnya adalah 2. Untuk partikel radioaktif nanti kita akan punya pembahasan tersendiri di slide-slide berikutnya. Berikutnya aturan yang kedua. Inti yang memiliki proton dan neutron genap umumnya lebih stabil dibandingkan dengan inti yang memiliki proton dan neutron ganjil. Dapat dilihat pada tabel. Bagi inti yang memiliki jumlah proton dan neutron ganjil, memiliki jumlah isotop yang stabil hanya 4. Sedangkan pada inti yang memiliki jumlah proton genap dan neutronnya juga genap, memiliki jumlah isotop yang stabil sejumlah 164. Selanjutnya, poin ketiga, kita memiliki yang namanya magic number. Nuklida yang memiliki neutron dan proton sebanyak bilangan sakti umumnya lebih stabil terhadap reaksi inti dan peluruhan radioaktif. Daftar bilangan sakti tersebut atau magic number tersebut untuk neutron adalah 2, 8, 20, 28, 50, 82, serta 126. Sedangkan untuk proton adalah 2, 8, 20, 28, 50, dan 82. Contoh, Sn dengan nomor atom 50 itu memiliki 10 isotop yang stabil, sedangkan Sb dengan nomor atom 51 memiliki 2 isotop yang stabil. Karena nomor atom Sn atau jumlah protonnya termasuk yang di dalam magic number. Berikutnya adalah kestabilan inti dikaitkan dengan perbandingan neutron dan proton. Kestabilan inti dapat dilihat dari perbandingan jumlah proton dan jumlah neutron. Perbandingan jumlah proton dan neutron ini dapat digambarkan dalam suatu kurva yang disebut dengan kurva pita kestabilan seperti ini. Untuk inti atau nuklida-nuklida yang stabil itu berada pada pita kestabilannya. Sedangkan nuklida yang tidak stabil terdiri dari dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Ada unsur-unsur inti ringan, yaitu unsur yang mempunyai nomor atom kurang dari 20, dan letak unsur-unsur ini pada pita kestabilan berada di atas maupun di bawah pita kestabilan.
Dan yang kedua adalah unsur-unsur inti berat, yaitu unsur-unsur yang mempunyai nomor atom lebih besar dari 83 atau Z-nya lebih dari 83. Sebelum kita membahas bagaimana cara mencapai kestabilannya, kita kenalan dulu sama partikel radioaktif. Partikel radioaktif ini adalah partikel materi, biasanya atom atau kelompok atom yang bersifat radioaktif. Artinya dapat memancarkan energi dalam bentuk radiasi saat mengalami peluruhan inti. Di sini contohnya ada 3, masih ada beberapa yang lain ya. Yang pertama adalah partikel alfa, simbolnya adalah helium 42 atau alfa 42, karena ini memiliki nomor massa dan nomor atom yang sama, jadi dikatakan sama. Representasinya seperti ini. Terdapat proton berjumlah 2 dan neutronnya juga 2. Deskripsinya, dia memiliki energi yang tinggi dan terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, mirip dengan inti helium. Kemudian partikel beta, lambangnya E0-1 atau beta 0-1, merupakan elektron yang berenergi tinggi. Yang terakhir adalah gamma. Lambangnya gamma dengan nomor massa 0 dan nomor atom atau muatannya juga 0. Merupakan radiasi elektromagnetik dengan energi yang sangat tinggi. Ini yang biasanya digunakan pada sinar Ronsen. Untuk inti-inti yang kurang stabil atau yang posisinya ada di atas atau di bawah dari pita kestabilan, mereka akan mengalami suatu reaksi untuk mencapai kestabilan. Nah, beberapa reaksi-reaksi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi inti yang berada di atas pita kestabilan, di mana memiliki jumlah neutron lebih besar daripada jumlah proton. Karena jumlah neutron lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan harus mengurangi jumlah neutronnya melalui reaksi-reaksi berikut. Yang pertama adalah dengan cara memancarkan neutron. Contoh reaksinya adalah helium dirubah menjadi isotopnya, yaitu sama-sama helium, dengan cara memancarkan satu neutron. Untuk penyetaraan reaksi pada radioaktif, nomor massa di ruas kiri harus sama dengan nomor massa di ruas kanan. Begitu pula untuk nomor atomnya. Nomor atom kiri harus sama dengan nomor atom yang ada di kanan. Kedua, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara memancarkan partikel elektron atau partikel beta. Contohnya, fosfor 3215, kestabilannya dapat dicapai dengan cara membentuk sulfur 3216 ditambah atau disertai dengan pemancaran elektron atau partikel beta. Kemudian untuk inti-inti yang berada di bawah pita kestabilan, di mana jumlah neutronnya kurang dari jumlah proton. Beberapa reaksi yang bisa terjadi yaitu yang pertama memancarkan positron. Contoh dapat dilihat di sini atom karbon memiliki nomor massa 10 dan nomor atomnya 6. Berarti kita bisa simpulkan karbon memiliki proton jumlahnya adalah 6. Sedangkan neutronnya itu adalah 10 kurangi 6, yaitu 4 ya. Jadi ini jumlah neutronnya kurang dari jumlah proton. Untuk mencapai kestabilannya, karbon akan meluruh menjadi boron 10,5 disertai dengan pemancaran positron. Positron itu adalah elektron yang muatannya positif ya. Jadi kalau untuk partikel elektron itu 0-1, ini namanya elektron. Sedangkan kalau positron itu elektron, tapi yang muatannya +1. Positron. Selanjutnya, dengan cara menangkap elektron. Contohnya adalah sebagai berikut. Rubidium 8137
ditambah dengan elektron 0-1. Dia akan menghasilkan Kr 8136. Rubidium 8137 itu kurang stabil sehingga untuk menyetabilkannya dia akan membentuk gas mulia Kr 8136. Jenis reaksi inti berikutnya yaitu bagi inti-inti atau nuklida yang berada di tepi atas kanan pita kestabilan atau memiliki nilai Z lebih dari sama dengan 84. Inti-inti ini akan mencapai kestabilan dengan cara memancarkan sinar alfa atau inti helium. Contoh reaksinya adalah sebagai berikut. Uranium 23592, nomor atomnya lebih dari 84. Uranium akan meluruh menjadi Th23190 disertai dengan pemancaran inti helium atau alfa. Itu adalah beberapa jenis reaksi yang dialami oleh inti-inti yang kurang stabil. Nah, sekarang kita ke contoh-contoh peluruhan radioaktif lainnya. Reaksi peluruhan inti ini menggambarkan proses perubahan nuklida menjadi nuklida baru dengan memancarkan partikel radiasi. Contoh partikel radiasi kita sudah belajar tentang alfa, nomor massa 42, kemudian partikel beta, nomor massanya 0, muatannya -1, kemudian gamma 0 dan 0, kemudian ada neutron, nah, neutron 1, 0, kemudian ada proton 1, 1, proton ini sama dengan hidrogen 1, 1, kemudian deuterium itu adalah hidrogen dengan nomor massanya 2, nomor atomnya 1, dan beberapa yang lainnya. Nah, contoh dari reaksi ini, nah pada soal A diminta A merupakan magnesium, nomor massanya 26, nomor atomnya 12, ditambahkan dengan proton 1, 1, menghasilkan partikel alfa sebanyak 4 untuk nomor massanya dan 2 nomor atomnya, ditambah satu nuklida baru X. Nah, kita tebak nih, nuklida baru ini apa? Nah, untuk menebaknya, kita setarakan reaksinya dengan cara nomor massa di kiri jumlahnya itu akan sama dengan nomor massa yang ada di kanan. Nomor massa saya lambangkan M. Jadi nanti adalah 26 tambah 1 sama dengan 4 ditambah M. Atau M ditambah 4 sama dengan 26 ditambah 1. Maka nilai M sama dengan 27 dikurangi 4. Maka nilai M-nya sama dengan 23. Kemudian untuk nomor atom juga sama. Nomor atom di kiri itu harus sama dengan nomor atom yang ada di kanan. Artinya 12 ditambah 1 itu sama dengan 2 ditambah nomor atomnya X, misalkan N gitu ya. Jadi 2 ditambah N sama dengan 12 ditambah 1. Maka nilai N sama dengan 13 dikurangi 2. Maka nilai N sama dengan 11. Dari sini kita bisa menebak X itu nuklida apa. X dengan nomor massa 23, nomor atomnya 11. Oke, kalau kita lihat di sistem periodik unsur, X dengan nomor atom 11 itu adalah milik natrium yang memiliki nomor massa 23 dan nomor atomnya juga 11. Jadi kita bisa simpulkan kalau X ini adalah natrium. Kemudian untuk soal yang B, kita punya CO 5927 yang ditembakkan dengan satu partikel hidrogen deuterium ya, karena nomor massanya 2, 21, menghasilkan CO nomor atomnya 60 dan nomor massanya 60, nomor atomnya 27, ditambah satu partikel radioaktif X ya. Ini kita setarakan.
59 ditambah 2 sama dengan 60 ditambah dengan M. Di 60 plus M sama dengan 59 tambah 2. Maka M sama dengan 61 kurangi 60. M sama dengan 1. Lalu 27 ditambah 1 sama dengan 27 ditambah dengan N. Maka 27 ditambah N sama dengan 27 ditambah 1. Ini kita coret, maka nilai N-nya kita dapatkan 1. Nah, kita bisa menebak nih. X itu punya nomor massa 1, nomor atomnya juga 1. Partikel radioaktif yang memiliki nomor massa 1 dan nomor atom 1 itu adalah proton 1. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk materi dari radioaktif. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal, beberapa soal untuk peluruhan radioaktif yang bisa adik-adik pelajari untuk persiapan OSN kimia nanti. Latihan soal peluruhan radioaktif untuk belajar tentang soal-soal radioaktif pada OSN kimia yang akan datang ya. Kita coba soal yang nomor 1. Unsur radioaktif Ra226 meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Hasil dari peluruhan ini adalah, nah, kita tulis dulu Ra nomor masanya adalah 226. Ra kita cek di sistem periodik unsur memiliki nomor atom 88. Meluruh dengan cara memancarkan partikel alfa. Ingat, partikel alfa nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Ditambah dengan nuklida yang baru. Misal ini adalah X. X-nya punya nomor massa M dan nomor atom N. Nah, untuk menentukannya ini 226 sama dengan 4 ditambah M. Artinya nanti 4 ditambah M sama dengan 226. Maka nilai M sama dengan 226 dikurangi 4. M sama dengan 222. Nah, sebenarnya kita sudah temu nih. Jawabannya adalah 222 Rn. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika suatu atom Pu 24094 Pu 24094 memancarkan suatu partikel beta, berarti dia menghasilkan suatu partikel beta 0-1, kemudian zat radioaktif yang dihasilkan memancarkan suatu partikel alfa. Berarti dia menghasilkan satu zat dulu. Misal zatnya adalah zat X. Berarti X ini 240, ini 0, maka X punya nomor massa 240 juga. Kemudian nomor atomnya adalah 94, di sini -1, berarti nanti 94 dikurangi -1. Reaksinya menjadi Pu 24094 menghasilkan atau memancarkan partikel beta 0-1 ditambah suatu zat yang memiliki nomor massa 240. Nomor atomnya adalah 95. Nah, zat yang dihasilkan ini akan meluruh kembali menghasilkan partikel alfa. Di X 240-95 mengalami peluruhan lagi menjadi partikel alfa 42 ditambah dengan partikel yang baru, zat yang baru yaitu Y. Nomor masanya berarti 240 dikurangi 4. 240 kurangi 4 berarti sama dengan 236. Kemudian nomor atomnya adalah 95 kurangi 2. Berarti ini 93 ya. Jadi 23693. Jawabannya adalah yang delta. Contoh soal yang terakhir. Uranium 238 mengalami peluruhan bertahap melalui beberapa proses alfa dan beta untuk membentuk timbal 206. Berapa banyak partikel alfa dan beta yang dipancarkan dalam keseluruhan proses? Oke. Uranium 238
nomor atom dari uranium adalah 92. Uranium meluruh menghasilkan beberapa partikel alfa 42 dan beberapa partikel beta 0-1 ditambah dengan timbal Pb 206. Nomor atomnya Pb adalah 82. Nah, yang diminta dalam soal adalah kita disuruh menentukan nilai X-nya atau jumlah alfanya berapa, serta jumlah betanya itu juga berapa ya. Jadi kita coba nih. 238 sama dengan 4X ditambah dengan 0Y, 0 kali Y, ditambah dengan 206. 4X kita pindah ruas, berarti tinggal 238 dikurangi 206. Berarti 4X sama dengan 32. Maka nilai X sama dengan 32 dibagi 4. X sama dengan 8. Berikutnya kita setarakan nomor atom. 92 sama dengan 2X min Y ditambah dengan 82. 92 sama dengan 2X, berarti 2 dikali 8, dikurangi dengan Y, ditambah 82. Coret, coret, ini sisa 10. 10 sama dengan 16 min Y. Berarti nilai Y sama dengan 16 kurangi 10. Sama dengan 6. Berarti yang dihasilkan itu adalah 8 partikel alfa serta 6 partikel beta. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, sekian materi serta latihan soal untuk peluruhan radioaktif. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan tetap semangat.